Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Antik Angganis, peserta Latsar CPNS Kabupaten Banyumas dengan unit kerja di RSUD Aji Barang. Berikut akan saya sampaikan mengenai tata cara konsultasi pasien IGD kepada DPCP di RSUD Aji Barang. Setiap pasien IGD dilakukan triase oleh petugas dan ditempatkan sesuai dengan level triasenya. Kemudian, dokter jaga akan melakukan pemeriksaan, tindakan, serta monitoring sesuai dengan level kegawatannya. Untuk pasien level kuning dan hijau, jika kondisi pasien stabil, bisa dipindahkan ke ruang rawat inap dan dilaporkan ke DPCP. Dokter Bangsal kemudian menerima dan melakukan reassessment serta melakukan konsultasi kepada dokter penanggung jawab pasien untuk rencana tindak lanjut di ruang rawat inap. Sedangkan untuk pasien dengan level biru dan merah dikonsulkan kepada DPCP sejak pasien di IGD. Untuk pasien level biru dan merah yang membutuhkan perawatan intensif bisa langsung dikonsulkan ke DPCP bagian intensive care atau anestesi. Pasien level biru bisa langsung dikonsulkan ke DPCP tanpa menunggu hasil pemeriksaan penunjang. Dokter jaga IGD melakukan persiapan konsultasi dengan mengisi status atau rekam medis pasien di CPPT yang berisi hasil pemeriksaan, hasil penunjang, diagnosis kerja, diagnosis banding, dan terapi serta tindakan yang telah diberikan di IGD dengan tepat dan jelas sesuai dengan SOAP. Dokter jaga IGD melakukan konsultasi kepada dokter spesialis sesuai dengan bidang kompetensinya dan sesuai dengan jadwal konsultasi dokter terkait. Konsultasi ditujukan ke DPCP dengan menggunakan alat komunikasi telepon terlebih dahulu. Telepon bisa diulang 2 kali dalam selang waktu 5 menit. Jika belum ada jawaban, bisa menggunakan alat komunikasi lainnya seperti chat WhatsApp, SMS, email, Line, dan media lain yang mendukung ke dokter spesialis yang bersangkutan. Apabila dokter penanggung jawab pasien belum memberi jawaban dalam 15 menit, maka bisa menghubungi DPCP kembali via telepon. Dan apabila masih belum ada jawaban, dokter jaga IGD bisa mengalihkan konsultasi kepada konsulen lain dengan kompetensi yang sama. DPCP yang menerima konsultasi memberikan instruksi rencana tindak lanjut meliputi pasien akan dirawat atau dirujuk, diagnosa rencana tindakan, program terapi, pemeriksaan penunjang atau hal lain yang diperlukan. Dokter jaga IGD menuliskan hasil konsultasi dalam formulir CPPT di rekam medis elektronik. Lalu dokter jaga IGD membacakan ulang hasil konsultasi yang telah dituliskan dalam CPPT secara tepat dan jelas dan melakukan konfirmasi serta memastikan kebenaran hasil konsultasi yang telah ditulis. Dokter jaga IGD membubuhkan stempel verifikasi readback dalam CPPT tepat di bawah hasil catatan konsultasi kepada DPCP dan melengkapinya dengan tanggal, jam, nama, dan menandatangani stempel verifikasi. Dokter jaga IGD melakukan tindakan medis sesuai dengan instruksi DPCP. Bisa berupa pasien dirawat inap, pasien memerlukan tindakan operasi situ, atau pasien dirujuk. Namun, jika ruangan rawat inap penuh, petugas memberikan informasi kepada DPCP bahwa pasien dipindahkan ke ruang transit dan pasien berhak mendapatkan pelayanan sama seperti pasien rawat inap, termasuk visitasi DPCP. Selanjutnya, dokter jaga IGD menuliskan tujuan alih rawat pasien sesuai DPCP utama pasien pada lembar asesmen IGD untuk perawatan selanjutnya di ruang rawat inap. Dalam kurun waktu 1x24 jam setelah memberikan instruksi, perawat ruangan melakukan konfirmasi ulang kepada DPCP untuk melakukan visitasi dan menandatangani instruksi tersebut pada berkas rekam medik.
Namun apabila kemudian pasien meninggal di IGD, maka dokter jaga IGD melaporkan kepada DPJP dan melakukan koordinasi dengan bagian instalasi pemulasaran jenazah. Demikian video tata cara konsultasi pasien IGD kepada DPJP di RSUD Aji Barang. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.